Halo, Shalom. Ketemu lagi di Fresh Talk hari ini. Kita hari ini kedatangan tamu, teman SMA saya yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan dan dulu kita juga melayani bareng. Ya puji Tuhannya sampai tua juga tetap melayani. Teman saya, sahabat saya, Yoga. Bentar, kita panggil langsung ya. Oke, sambil menunggu. Tema hari ini tahu atau mengenal. Mengenal siapa sih? Mengenal Tuhan lah. Masa mengenal aku? Oke, kita tunggu. Apakah bisa? Kadang ada yang belum diupdate ya, jadi harus diupdate dulu. Bentar, kita panggil dulu Yoga. Kebetulan belakangan ini saya di rumah aja karena ya kondisi belum begitu fit, tapi puji Tuhannya hari ini sudah mungkin bisa dikatakan 99% ya, sudah pulih dibandingkan hari kemarin saat fresh talk dengan Cik Tika itu. Sebenarnya masih drop, tapi anehnya itu saat saat fresh talk mulai itu apa ya, kayak ada tenaga ekstra gitu. Dan setelah fresh talk eh, juga badannya mulai membaik. Heran juga sih. Ya, saya percaya Tuhan turut bekerja lah dalam segala sesuatu. Oke, kita masih tunggu Yoga mana nih? Kok belum masuk? Bentar, ya tunggu sebentar. Belum, tidak dapat bergabung. Kenapa nih? Mohon ditunggu ya teman-teman. Karena orangnya jauh di Tangerang kalau nggak salah. Bekasi apa Tangerang? Atau di Jakarta?
Oke, hadir. Ah, kan ada undangan itu, Pak Yoga. Ada undangan itu diketik aja. Tidak dapat bergabung. Nah, ini kan permintaan. Terus di pencet apa itu? Oke. Halo Halo, bro, halo. sorry, Oke, oke. Shalom. Shalom. Salam, salam. Dengar nggak suaraku? Jelas. Di mana nih? Oh, di halaman gereja. Halaman ke gereja ya. Berisik, Eh, berisik nggak? enggak. Aman, aman. Loh, itu kamu tinggal di mana sih? Di Tangerang atau Iya, di Tangerang. Tangerang ya? Tapi gereja SD. BSD. BSD itu kayak BSB-nya Semarang gitu ya? Ya, ya, ya. Punya kota Oke. sendiri gitu. Kota di tengah kota gitu ya. Yes, right. Oke, Gimana gimana kabar kabarmu nih? bro? Aku baik, selalu baik lah. Oh, Puji Tuhan. mantap. Luar biasa. Kebetulan kemarin aku ngedrop pas live juga ngedrop, tapi pas live itu Hmm, juga kayak ada tenaga ekstra dan sekarang dah puji Tuhan dah 99% gitu. lah. Iya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Yes. Berkati. Oke, Hmm, mm-mm. gimana nih? Kita mulai ya. Sebelum Oke, pengenalan kita dalam doa dulu ya. Oke, oke, tak siap, tuntun doa ya. siap. Oke, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau baik, Engkau selalu menyertai kami sampai detik ini, dan Engkau selalu menyertai sampai kapanpun kami ada Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memulai sharing kami. Kami percaya apa yang kami bagikan, apa yang kami obrolkan, biarlah semua dapat menjadi berkat, apapun itu Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus, Engkau menuntun mulut, lidah, bibir kami, sehingga apa yang kami katakan semuanya dapat menjadi berkat dan semuanya hanya untuk kemuliaan namamu saja Bapak. Kami serahkan jam-jam kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, perkenalan diri dulu dong. Wah, iya. Perkenalannya gimana ya? Ya, salam. Nama saya Yoga. Pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Golden Boulevard BSD. Iya, begitu. Di sini saya jadi pendeta muda. Wih, sudah jadi PDM loh. Ya, Keren-keren. puji Tuhan ya. Ya puji Jadi Tuhan. beban. Hah? Iya, jadi apa namanya? Jadi tugas yang berat bagi saya. Oke, Nggak kita bisa hari ini kelelehan. bahas. Iya, hari Iya, ini iya, iya. kita bahas tahu atau mengenal nih. Lah, Oke. definisi definisi kekristenan kemungkinan Hmm, banyak orang percaya itu hanya tahu ya, tahu apa itu hmm, kekristenan, apa itu siapa itu Tuhan, terus siapa hmm, itu Tuhan Yesus dan apa yang harus dilakukan itu juga mereka tahu, tapi sebenarnya ada hal penting ya yang harusnya kita kita mengerti atau kita dalami, yaitu mengenal siapa Tuhan kita. Lah, hmm. ini yang akan kita bahas nih. Lah, waktu selanjutnya monggo saya serahkan kepada Pak Yoga. Hmm. Ya, kalau ya memang banyak orang-orang yang apa namanya, ada teman saya nih yang Teman bergabung ya. juga. Iya, Halo Ica Shalom. namanya. Ica ya. Halo Ica. Shalom. Iya,
Memang banyak, apalagi di zaman-zaman ini ya, banyak orang yang hanya sekedar tahu ya, bukan hanya mengenal. Karena tahu itu kan biasanya dari katanya begitu ya, katanya si Pak Ijo Handoko ini orangnya gini 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 gitu. Saya belum nggak Iya. mengenal nih, pada hanya Mm-mm. katanya. Tapi kalau kenal ya saya karib gini, bisa ngobrol, bisa tahu makanan favoritnya, bisa tahu apa kesukaannya, apa yang nggak disuka gitu, tahu begitu. Ya itu singkatnya seperti itu. Udah? Gitu nggak Andoko? Iya Iya, gitu aja. setuju sih. Hah, gitu aja. Apa kok gugup gitu toh? Ayo, ayo. Baru pertama kali kayak gini, jadi aduh bingung mau Bingung ngomong ya. apa gimana. Formatnya juga Bingung. bingung ya. Iya. Ya gimana, udah yang gampang-gampang aja. Iya, iya, iya. Jadi mengenal itu karib ya, karib ya. Kalau kalau aku tuh Hmm. dapat sesuatu ya. Tadi sebelum kita on air ini, aku kan lihat nih food blogger yang dari luar negeri nih. Dia Hmm. menciptakan masakan-masakan Indonesia nih. Nah, dari Hmm. situ aku dapat pelajaran seperti ini. Eh, Food blogger ini mengenalkan makanan Indonesia ke orang Hmm. Korea. Padahal orang-orang tersebut itu orang Korea juga. Nah, ibaratnya Hmm. seperti ini. Orang yang dia perkenalkan makanan tersebut itu belum belum tahu rasanya, belum tahu taste ya, karena memang belum Hmm. makan. Hanya tahu dari TV, dari vlog-vlog sebelumnya yang dia uh, upload di YouTube ya. Nah, dari Hmm. situ, uh, uh, dari situ orang itu memperkenalkan. Nah, setelah memperkenalkan, orang-orang yang diperkenalkan itu mencicipi atau mengecap rasa dari makanan-makanan yang sudah uh, disuguhkan itu. Nah, setelah mengecap, mereka baru bisa ngomong, oh ternyata makanan Indonesia seperti ini. Oh ternyata makanan Indonesia tuh enak, rempahnya kuat, dan rasanya tuh unik, pedesnya nampol katanya gitu. Nah, sama halnya dengan mengenal Tuhan ya. Kalau Hmm. kita kita ini dari sudut pandang kita yang belum mengenal ya. Ini saya ngomong dari kita yang belum mengenal Tuhan, itu kita belum mengerti, kita belum mencicipi, mau mengecap kebaikan Tuhan kalau kita belum mengerti sendiri gitu. Nah, masalahnya dalam kita mengecap kebaikan Tuhan, kita kan nggak mungkin ngerti kalau kita nggak apa ya melakukan sendiri ya, tidak Hmm. tidak mengecap kebaikan secara pribadi lepas pribadi. Lah, di sini gimana menurut Pak Yoga nih? Mengecap kebaikan Tuhan, cukup dari kata orang atau kita harus mengalami pengenalan pribadi lepas pribadi nih? Ya kalau namanya mengecap, ya kalau kita nggak merasakan kan ya hanya cuman katanya, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu penyembuh, oh Tuhan itu apa namanya, luar biasa. Tapi kalau Hmm. kita nggak merasakan, cuman katanya doang, ya itu sama aja kita apa namanya, hanya sekedar tahu ya, karena kita nggak Hmm. mengalami gitu. Ya harus Nah, mengalami, value-nya mencicipi apa sih? langsung. Nah, value-nya apa sih? Kalau menurut Pak Yoga sendiri? Ya value-nya untuk bisa merasakan, kita bisa benar-benar tahu atau hanya katanya, ya jauh sekali ya value-nya. Supaya apa namanya, ketika kita hanya sekedar mengenal, kita ya nggak bisa meresapi atau tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut kalau kita hanya tahu ya. Mungkin kalau dengar, oh sambil lalu
dalam ibadah ya nyanyi-nyanyi biasa saja, berdoa ya berdoalah kadarnya. Tapi kalau kita benar-benar tahu dan ngerti ngerti apa yang nggak suka, apa yang disuka Tuhan, ya kita akan melakukannya dengan sepenuh hati dan berhati-hati gitu, tidak sembarangan gitu. Berarti dengan kita mengenal Tuhan ada sisi-sisi yang harus kita perhatikan nih. Tadi kan Ya, ya, ya. dikatakan kita harus berhati-hati. Oke, berhati-hati karena Tuhan itu juga nggak bisa main-main ya. Nggak untuk kita kalau aku butuh aja aku datang gitu. Kadang kan Ya, ya. kita ya, bukan spesifik orang ya. Mungkin saya sendiri, saya datang kepada Tuhan itu karena saya butuh. Nah, dari situ gimana respon kita harusnya? Orang-orang percaya harus meresponi, mengenal siapa Tuhan. Meresponi maksudnya gimana ya? Meresponinya yang Meresponi seperti halnya kita tahu nih kesaksian orang. Tuhan tuh seperti ini. Lah, kita tahu juga kita harus mengenal. Lah, respon kita tuh harus gimana? It's simple guys. Jadi gampang lah atau gimana? Atau kita harus lebih tekun lagi baca Alkitabnya, praise and worship dan lain-lain, atau gimana? Respon yang harus percaya lakukan. Oh, ya, ya, ya. Oh, gini, memang banyak orang yang banyak orang Kristen khususnya yang hanya tahu janji-janjinya Tuhan. Oh, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan sebagai penyembuh dan lain sebagainya gitu ya. Dan kebanyakan orang hanya fokusnya ke situ tanpa memikirkan kewajiban kita atau apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu sendiri ya. Sehingga kenapa kok hanya beberapa gelintir orang yang bisa mendapatkan atau dapat merasakan hadirat Tuhan, dapat merasakan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata, yang itu yang bagaimana, kenapa hanya cuma segelintir? Menurut saya itu bukan dari pihak Tuhan yang salah, tetapi dari pihak kita pastinya ya. Pihak kita, kenapa kok kita nggak bisa merasakan seperti orang-orang Kristen yang lain, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain rasakan, seperti walaupun dia nggak hamba Tuhan atau mungkin dia orang awam, tapi kok dia bisa mendapatkan berkat Tuhan. Nah, ini bukan dari Tuhannya yang salah. Orang janjinya sama, Alkitabnya sama, terjemahannya juga sama, tapi ketika kita mengalaminya, ketika kita lihat di lapangan nih, loh kok hanya ada orang miskin, orang Kristen yang miskin dalam tanda kutip ya, miskin atau tidak diberkati dalam tanda kutip, tapi ya ini tadi, yang salah pasti bukan dari pihak Tuhan, tapi yang salah pasti dari pihak kita. Nah, gimana kalau kita bisa lakukan supaya janji Tuhan, apa yang sudah Tuhan tulis di dalam Alkitabnya, yang itu ya kita harus punya hubungan pribadi ya, tentunya ya, hubungan pribadi. Saat teduhnya sudah pribadi atau belum, kita sampai ngerti nih yang tadi yang saya katakan di awal, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nggak suka gitu, apa yang Tuhan mau, visi misi Tuhan sudah ada belum di dalam kehidupan kita gitu. Gitu sih kurang lebih gitu. Aku jadi keinget video tukang cukur itu ya. Tukang cukur itu yang dia menganggap Tuhan itu nggak ada. Nah, dari video tersebut kan berarti gimana respon seseorang untuk meraih atau menggapai Tuhan itu sendiri ya, untuk mengenal itu ya. Bukan dari Tuhannya, Tuhan tuh sudah ada dari dulu. Berkatnya sudah ada, janjinya selalu ada di Alkitab ya kan. Dan janjinya ya dan amin. Tinggal kita meresponi atau mau masuk ke dalam janjinya yang lebih dalam lagi atau tidak. Jadi seperti itu ya kalau aku bisa ngomong. Benar ya. Nah, ya,
dari sini ada pengalaman nggak sih Pak Yoga ini untuk di-sharingkan ke teman-teman nih? Apa nih untuk pengenalan lebih dalam lagi? Ya apa ya? Ya ini yang baru-barusan dilakukan ini ya kan banyak di tempat daerahku ini kan rata-rata gereja itu belum offline, belum tatap muka. Mereka masih online, masih pakai YouTube lah, pakai Zoom lah dan lain sebagainya gitu ya. Cuman ketika saya bergumul gitu, ketika apa namanya harus berani ya memang cara Tuhan itu memang selalu di luar pikirannya manusia. Ketika saya berdoa dan diskusi dengan teman-teman, ya gimana ketika saya dapat apa namanya ya memang nggak audible sih, tapi ketika berdoa bergumul kok ada yang aneh gitu ya. Kenapa Tuhan oke deh, saya awalnya oke deh saya mau ikut pemerintah aja, atau di sini memang ada gereja besar yang menjadi tolak ukur. Oke deh saya mau kalau gereja itu udah mulai offline berarti aku juga mau ikut. Tapi ketika saya bergumul berdoa kok kayaknya menggebu-gebu, ayo mulai ibadah gitu ya, mulai ibadah. Sehingga loh, setelah saya share ke tim panitia teman-teman gitu, loh ini nggak masuk akal loh, ini COVID masih tinggi, daerah kita masih merah gitu ya. Tapi ketika apa namanya ketika ya memang ada sih bro, bagaimana cara Tuhan, ada nggak sih rancangan Tuhan yang nggak masuk akal gitu, semua di luar kemampuan kita semua. Jadi oke lah kalau memang ini dari Tuhan pasti nanti, kalau nggak dari Tuhan pasti nanti ada aja deh masalahnya, entah inilah itu ada yang sakit apa enggak. Tapi sudah berapa 3 bulan ini puji Tuhan semua sehat yang datang ya. Memang sekalipun ada jemaat yang masih ibadah di rumah lewat ngikutin Zoom, tapi yang datang ya lumayan ramai juga, 30-an sudah mulai. Dan ya puji Tuhan ya kita diberi kesehatan ya. Ini cara Tuhan yang ketika kita ngenalin mungkin secara logika, dan nanti kata tetangga ini kan kami di ruko ya atau itu, jadi wah ini nanti gimana gitu ya. Tapi ya dengan segala nekat, dengan segala apa sih namanya, ngeblank saya kalau online gini, lupa saya. Dengan segala resiko nanti mau apa, misalnya ada yang sakit ya itu, tapi puji Tuhan kasih perlindungan yang sangat luar biasa. Nah ini saya waktu saya renungkan ayat 9 Mazmur 91 ayat 1 itu bro, itu kan waktu di awal-awal COVID kan kitab ini sangat itu ya, sangat ngebum sekali, sangat terkenal sekali. Mazmur 91 yang dalam lindungan Allah itu ya. Yaitu ketika di ayat yang pertama dikatakan, ini saya kebetulan saya bawa Alkitab online, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah itu kalau kita baca terjemahan King James Version-nya itu, wah saya nggak bisa bahasa Inggris bacanya, tapi di situ dalam lindungan yang maha tinggi itu the secret place, di tempat yang rahasia ya, di tempat rahasia. Kalau kita di tempat, emang tempat rahasia itu mana? Kalau kita ingat ucapan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat yang ke-6 itu kan, saya coba buka Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita menjaga hubungan karib kita dengan Tuhan itu sendiri ya. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi, hubungan relasi, hubungan yang karib dengan Tuhan supaya kita itu satu roh gitu ya, satu roh. Kalau kita nempel dengan Tuhan ya roh kita akan sejalan dengan maunya Tuhan. Jadi kita peka gitu loh bro, secara nggak langsung, walaupun nggak kayak mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang bisa audible gitu, tapi dengan nurani, dengan nggak tahu deh,
caranya Roh Kudus berbicara dengan kita, mungkin dari lingkungan, dari teman-teman kita, atau dari keadaan yang ada, itu kita langsung dapat celing gitu, dapat, kalau di kartun-kartun gitu ada ting gitu, ada lampunya gitu. Lampu. Itu kalau pribadi saya gitu sih dalam pengalaman. Oke, berarti lewat pengalaman itu salah satu hal yang membuat kita lebih mengenal ya. Kalau aku tangkap, jadi Iya, karena iya, iya. karena tanpa kita mengalami pribadi lepas pribadi, kita hanya tahu dari kata orang, tahu dari Alkitab, tanpa kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Lah, dalam masa-masa sulit nih, apa sih yang harus kita lakukan nih? Apalagi kan ini kan corona ini kan virus ini, pandemi ini kan berdampak bukan hanya untuk pribadi ya. Mungkin seluruh dunia merasakan. Bahkan efeknya itu bukan hanya 1 poin atau 2 poin, tapi beberapa poin, beberapa aspek, bukan hanya kesehatan aja. Mungkin keuangan, mungkin relationship juga berkurang. Itu mempengaruhi kepercayaan kita ya, karena mau nggak mau kan komunitas di mana kita berada itu juga bisa membangun kita. Gimana sih kita keadaan sekarang ini, gimana harus menyikapinya, atau apa yang harus kita lakukan nih di keadaan yang sulit ini? Ya, itu tadi yang saya katakan di awal ya, sekalipun di masa sulit, sekalipun di masa, kalau orang Jawa bilangnya paceklik ya, di masa yang paceklik ini ya, Tuhan kan memang sudah berfirman ya, tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, tangannya tidak kurang panjang untuk mengangkat kita, telinganya tidak kurang lebar untuk mendengar doa-doa kita. Ya, kita harus imani itu ya. Kalaupun saat ini mungkin ada teman-teman kita yang sedang mengalami masa-masa sulit, itu kita harus imani. Mungkin kita harus bangun, karena itu bukan semudah membalikkan tangan ya, membalikkan telapak tangan, tapi kita harus latih itu supaya kita menghidupi apa yang Tuhan firmankan. Ketika masa-masa seperti ini mungkin usahanya menurun, dan bagaimana kita berdoa saja gimana biar tetap bisa jalan, gimana supaya tidak memecat karyawannya, atau kita masih bisa hidup, bertahan hidup untuk kehidupan ini. Ya, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, dan kita harus cari solusinya, tetap berdoa gitu ya, berdoa dan cari jalan keluarnya bersama Tuhan. Tuhan, ini gimana nih, rencanaku kuserahkan. Ya, manusia boleh berencana, keputusan ada di tangan Tuhan kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan aja, nanti siapa tahu bisa berkembang ya. Ada beberapa temanku pengalamannya seperti itu tuh. Jadi di masa-masa paceklik ini, masa pandemik ini, memang menurun, tapi ketika dia bergumul, berdoa, dia cari cabang atau cari sambilan gitu ya, cari sambilan jualan susu. Ya puji Tuhan, dari susunya ini susu sapi ya, susu sapi dan susu yogurt gitu ya, susu yogurt. Dia awalnya cuman coba-coba untuk jadi reseller gitu ya, reseller, tapi puji Tuhan jalan, dia bisa hidup, dan tidak sampai, ya memang dalam tanda kutip pernah mengalami kekurangan, tetapi ketika dia bergumul, Tuhan kasih jalan cadangan ini dalam tanda ya itu tadi ya, dia tetap bekerja di kerjaan utamanya, tapi dia ini jadi cabang gitu ya, atau ya itulah. Jadi dari 2 kerja ini dia tetap produktif gitulah intinya. Tuhan tidak kehilangan cara selagi kita mau bergerak aja, ora et labora ya gitu kan, kalau ingat berdoa dan bekerja gitu kan. Jadi ketika kita hanya berdoa, duduk-duduk manis saja ya, tapi kita mau mengharapkan mujizat, ya siapa kita? Seringkali kita yang ngatur Tuhan.
Tuhan tolong aku, caranya aku dikasih dong, dikirimin duit sama pengusaha atau dikasih persembahan atau dikasih apa. Lo siapa lo malah yang ngatur Tuhan. Jadi Hmm. ingat yang kisahnya di Betseba itu, Betseda atau Betseba itu ya, ya gitulah, seringkali kita yang ngatur ngatur Tuhan ya, pikiran kita nih, Tuhan aku pengen kayak tadi, aku pengen ibadah tahun depan, tapi Tuhan maunya tahun ini, jalankan aja, ya udah jalan, sekalipun beberapa orang yang mendukung, jalankan aja ya, puji Tuhan, Tuhan lindungi. Nah, itu saja sih dari saya ketika, jadi intinya ya kita harus orang et labora itu ya, tadi berdoa dan tetap apa passionnya kita itu Pak. Semoga nggak bingung Oke. ya, saya grogi nih. Grogi. Oke, itu kan tadi berarti dari sudut pandang orang yang eh, belum mengenal Tuhan, mengenal lebih dalam. Nah, sekarang kita berbalik nih. Kita coba arahkan sudut pandang kita kepada orang yang sudah mengenal atau sudah lebih ngerti mengenal tentang Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ngerti kan? Kalau tadi kan sudut pandangnya orang yang belum mengenal Tuhan, belum lebih dalam. Nah, sekarang kita alihkan sudut pandang kita ke orang yang sudah mengenal. Apakah ilmu ini atau berkat ini hanya untuk diri kita sendiri atau kita harus bagikan atau harus gimana? Menurut Pak Yoga gimana? Ya, jelas pasti kita harus tetap serahkan semua kepada Tuhan dong ketika ini menghadapi masa pandemik ini kan. Mm-mm. Untuk orang-orang yang kenal ya itu tadi ya, tetap berdoa, kita harus semakin giat lagi, lebih ditekunin lagi ketika kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhannya, digiatin lagi juga, digeber juga gitu. Gitu Pak. Berarti porsinya harus ditambahkan nih untuk sudut pandang yang kita sudah merasa sudah mengenal Tuhan. Berarti Hmm. kita harus uh, mempunyai passion yang lebih atau ingin lebih lagi di dalam Tuhan gitu ya. Supaya Ya, itu ya, ya. jadi bekal kita saat menghadapi sesuatu ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan gitu ya. Hmm. Nah, mungkin Ya. ada lagi yang mau ditambahkan atau pesan buat teman-teman nih. Maaf putus-putus Pak. Pesan apa Pak? Pesan atau sesuatu yang ingin ditambahkan buat teman-teman. Mengenai tahu dan tidak tahu ini ya. Tahu dan mengenal ini ya. Mengenal, iya. Karena ya, ya ini tadi, ya kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Tuhan yang kita tidak bisa berdiri sendiri. Memang eh, secara logika, secara kemampuan kita yang sehat ini bisa kok kita cari kerja dengan mengandalkan relasi. Tapi yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya di belakang kita ada Tuhan yang senantiasa membimbing kita, menghidupi kita, mengizinkan kita. Jadi kita perlu tahu itu ya, perlu mengenal itu, menyelami itu bahwa kita tidak sendiri. Sekalipun eh, saat ini engkau hidupnya baik-baik saja, tanpa rajin-rajin begitu ke gereja, tanpa rajin-rajin berdoa, tanpa rajin-rajin baca firman, itu mungkin itu dari buah dari orang tua kita atau dari buah yang pendeta doakan, orang tua doakan untuk kita. Tapi kita harus sadar itu sendiri bahwa semuanya itu tidak lepas dari Tuhan. Jadi mari kita kenali Tuhan, syukuri ketika kita saat ini merasakan satu hal yang layak disyukuri, dan kalau saat ini sedang mengalami beban, sakit atau apapun, atau masalah ekonomi apapun,
kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena kalau Tuhan izinkan suatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menaikkan level kita dari level titik sekarang semakin naik semakin naik. Jadi setia saja, taat saja, dan jangan sampai kita jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai marah sama Tuhan, jangan sampai bersungut-sungut sama Tuhan. Itu saja pesan saya. Oke. Udah, nggak ada tambahan lagi? Cukup. Kalau aku boleh kasih ilustrasi ya. Ini sering aku alami sih di jalan, karena perjalanan dari rumah ke Semarang itu kan lumayan jauh juga, karena rumah kan di Jangkiran. Di setiap perjalanan pasti saya pasti menemukan hal seperti ini saat orang nyebrang. Orang nyebrang itu kadang kan saya yang dari jalan besar itu kan sedikit enggaknya kan pasti mengerem karena nggak mungkin saya semau saya sendiri kan. Kadang kan yang nyebrang tuh, apalagi kalau yang nyebrang ibu-ibu kan kita nggak bisa apa-apa nih. atau mbak-mbak gitu. Iya, emak-emak atau kaum Hawa ini kan kalau nyebrang itu senengnya udeling kata orang Inggris kan kayak gitu. Lah, dari situ aku belajar juga. Kadang saat orang mau nyebrang pelan-pelan gini toh, tahu-tahu dia udah agak agresif aja, agak maju gitu aja. Lah, otomatis saya kan pelan. Ada beberapa saat di mana yang nyebrang itu mundur lagi. Loh, saya kaget toh. Loh, kamu tuh udah makan jalan setengah, tapi kok kamu mundur lagi, kenapa? Apakah kamu takut sama saya? Kadang saya mikirnya seperti itu. Lah, ternyata di belakang saya mobil besar. Lah, dari kejadian itu saya belajar. Oh, ternyata kalau di belakang kita tuh sesuatu yang besar, orang yang di depan kita tuh bukan hanya ngalah, takut mungkin ya. Sama halnya dengan kekristenan. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita ajak Tuhan dalam hidup kita, di belakang kita tuh Tuhan yang maha besar, yang pencipta langit dan bumi. Ya, masalah segede apapun, meskipun mau nyelonong gitu di hidup kita, belakang gua siapa nih? Lo jangan main-main lo, ya gitu. Jadi itu jadi ilustrasi yang wow, terima kasih Tuhan, kamu kasih ilustrasi yang luar biasa. Betul. Aku ingat juga soal gimana? Iya, soal corona ini juga ya. Kalau kita lihat di kitab Kisah Rasul gitu kan, Kisah Rasul itu kan, pada waktu itu kalau kamu ketahuan kamu Kristen, kamu akan langsung dibunuh pada hari itu juga loh. Akan dibunuh juga, dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini kalau kita takut sama corona kan, kalau kita kena corona kan nggak langsung mati kan, paling dirawat dulu lah di ini. Nah, kita yang tahu rasul-rasul yang Petrus dan yang lain aja, mereka siap. Masa kita yang ketika kita kena COVID yang masih bisa dirawat nggak langsung mati, ya seperti itulah. Jadi jangan takut dengan COVID, nggak perlu takut ya, walaupun kita tetap harus bijak ya, kita harus tetap masker, tetap cuci tangan, mencobai lah, mencobai. Tapi yang jelas kita ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada. Ini ada anak-anak sekolah minggu saya.
Shalom, Halo. shalom. Ya, Ini namanya Fresh Talk. Jadi kita sharing-sharing tentang iman Kristen nih. Bisa bisa join juga mungkin. Oh, Nasya namanya. Shalom ya, Nasya. Ini juga ada teman saya nih, Joshua Clinton. Itu teman pelayanan. wah luar biasa. Mm-mm. Mungkin Pak Noldi bisa tanya-tanya sebelum kita tutup. Teman saya mungkin bisa tanya-tanya. Mungkin juga Nasya bisa tanya nih ke Pak Yoga nih. Mumpung Pak Yoga Gak di sini usah. nih. Pak Yoga udah makan kan? Tanyanya simpel aja. Oh, ya, ya. Pak Mau Yoga di traktir. mana? Ayo. Soalnya mereka ini yang sering pakai Instagram. Saya jarang pakai Instagram. Saya Oh ngikutin gitu. Instagram ini cuma ngikutin mereka aja nih. Biar Ah, ngawasin anak muda gimana gitu. Saya bukan anak sosmed. Banyakan sosmed bingung. Maklum ya udah tua ya. belum lah. Kan selisih 1 tahun dengan aku. Udah ke ubun-ubun maksudnya apa itu? Oke, ini sibuk pelayanan ya. Berarti pelayanan tetap jalan ya, Pak Yoga ya. Ya, ngantor masih jalan ya. Karena kan Ah, banyak tetap yang konseling, standby kalau ada yang pelayanan-pelayanan. oh gitu. Tapi untuk ibadahnya sendiri dibatasi nggak sih? Misalnya kalau sekolah minggu atau youth gitu mulai dibatasi atau hanya ibadah umum aja atau gimana atau jam jam ibadahnya dipotong atau gimana? Ya, kita tetap ikut protokolnya pemerintah sih, biar biar nggak jadi batu sandungan kalau ada apa-apa. Kita Mm-mm. tetap kalau yang mau Iya datang sih. silahkan. Kalau jadi tetap jalan nggak normal sih sebenarnya, cuman yang mau ikut ya ikut, kalau nggak ikut ya silahkan, nggak apa-apa gitu, kita nggak maksa, kita Mm. tetap layani lewat online. Yang datang tatap muka kita tetap layani. Halo, halo, halo. Ah, ini ada pertanyaan nih, Pak Yoga. Monggo dibaca. Halo, halo. Oh, ada telepon. Diangkat dulu enggak apa-apa, nanti join lagi. Kalau diketik ah, diangkat dulu enggak apa-apa. Halo? Oh, oh, Luis menurut. Gimana masalahnya, gimana kak, masalahnya maksudnya, sorry, maksudnya gimana? Oh, oh. Oh. Oh ya, bisa datang ke blok B9 aja orangnya. Atau ke kelurahan juga langsung nggak apa-apa. Ke blok B9. Saya ada di, iya, B9. Saya di sini. B, bebek ya. Bebek. Di blok B. Blok B bukan D, tapi B. B, bebek, bebek. Iya.
depan Shinjuku. Iya, belakangnya pom bensin itu. Oke, oke. Iya, ya. Siap-siap. Oke, makasih. Oke, sudah? Sorry ya, Bro. Kedengeran nggak aku telepon tadi ya? Dengar. Aduh, malu saya. Oke, ini ada yang tanya nih Pak Yoga. Mungkin pertanyaan terakhir. Iya, gimana? Coba dibaca. Bisa enggak? Oh, ini nih. Joshua Clinton ini ya. Mau bertanya bagaimana membedakan soal tahu dan mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Ya, semua kita uji ya. Firman Tuhan, Paulus pun sudah mengingatkan semua diuji dari buahnya sih kalau aku sih. Kalau aku dari buahnya, dari kehidupannya orang itu buahnya gimana, dari sikapnya bagaimana ya. Kalau benar-benar mengenal dan karib dengan Tuhan, pasti buahnya dengan kehadirannya pun kita akan damai gitu loh. Tapi kalau yang sekedar tahu atau ngaku-ngaku kenal gitu, ya kita bisa deket aja apa namanya, nggak nyaman gitu. Itu dari aku sendiri sih, dalam membedakan roh, menguji dari buahnya saja sih. Kalau mungkin kalau di gereja kayak malaikat, tapi kalau di rumahnya gimana cara kenalnya? Kalau karena saya di kota ini ya, jadi saya kadang-kadang kalau tanya-tanya misalnya ke pelayan-pelayan gitu ya, oh ini baik di pelayan, tapi tanya sama mbak-mbaknya kalau di sini kayak apa, pembantunya gitu ya, gimana bosmu, gimana, atau sopirnya, tanyain aja gitu. Jadi kalau aku lihat buahnya sih, kalau aku ya, mungkin dari Pak Andoko sendiri yang lebih pengalaman. Wah, kok saya? Kan gestarnya Anda. Kan gestar nggak harus menjawab. Tapi sudah mewakili lah. Sudah mewakili. Oke, saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Yoga? Enggak. Enggak, oke. Cukup. Berarti, terima kasih buat waktunya. Berarti ini kita tutup closing doa Pak Yoga ya. Baik, kita akan berdoa. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi ya. Ini pertama kali saya jujur, jadi saya baru pertama kali ikutan kayak gini-gini, jadi malu saya. Jangan kapok ya. Mungkin saya kakak kapok ya, kalau diajak lagi nggak mau lah, kapok. aduh. Berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembicaraan siang ini, obrolan yang ringan tapi kami rindu supaya benih yang Tuhan tabur boleh berbuah untuk orang-orang yang mendengar dan menyimak. Tuhan menolong setiap kami dalam beraktivitas. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih waktunya, brother. See you next terima time. Terima kasih, Joshua Clinton. Mantap. Thank you semuanya. Thank you Pak Handoko yang sudah mengajak pengalaman baru. Tuhan memberkati. Jangan kapok ya. Jangan kapok. Amin. Ini tutupnya kita nggak bisa silang ini ya? Aku yang tutup. Oke, thank you ya. Oke, sekian sharing kita Fresh Talk hari ini. Saya percaya semuanya dapat menjadi berkat bagi setiap kita, dan apapun yang kita terima, biarlah kita dapat bertumbuh lagi di dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus